G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur ya kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah. Mari kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri adik-adik, siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik untuk ibadah hari ini. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan yang selalu ada setiap saat. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu dalam bahasa Mandarin. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu, kami bisa beribadah. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau melafalkan kredo yang diambil dari hukum ke-10 dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Exodus chapter 20 verses 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Or male or female slave. Or ox or donkey. Or anything that belongs to your neighbor. 十诫的第十诫，出埃及记20章第17节，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子，仆婢、牛驴，并他一切所有的。 Yes, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Tuhan bahkan hidup di dalam kita. Yesus, yes.
Kak Michelle, kalau misalnya kita dapat nilai ulangan yang bagus, tapi nyontek, Tuhan marah nggak ya? Marah dong Kak Iin. Oh, betul. Tuhan pasti marah dan sedih. Karena nyontek itu artinya curang. Anak Tuhan nggak boleh curang. Curang itu dosa. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh curang. Curang, curang, curang itu dosa. Curang, curang, curang itu dosa. Curang, curang, curang itu dosa. Anak Tuhan tak boleh curang. Kita ganti curang dengan bohong. Jadi anak Tuhan, Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi, Sebentar kami lagi akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, biarlah firman-Mu biarlah firman-Mu boleh kami dengar boleh kami dengar dan boleh kami lakukan. dan boleh kami lakukan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Tas My Little Pony-nya udah jelek, nak. Si Nadia kemarin bawa tasnya bagus. Tas LOL. Ada manik-maniknya. Ada bonekanya di depan. Kok tas aku jelek? Tas baru. Gimana ya? Kasih tahu Cece ya. Tas aku rusak. Kasih tahu Cece tas aku rusak jaknya. Resletingnya udah tak bisa dipakai, lalu taruh barang lubang. Gitu Jaya. Biar Cece percaya sama aku. Aku sembunyikan dulu. Cece! Cece! Oi, kenapa Jen? Tas aku rusak ah. Hah? Tas yang itu, My Yang Little Pony. Little Pony, ya. Kan kemarin kamu masih pakai, masih bagus. Nggak bisa, aku tadi taruh pensil lubang. Rusak dah. Resletingnya rusak, tak tahu tiba-tiba. Beneran nih. Benar? Mana coba Cece lihat dulu tasnya. Aku simpan tadi di gudang. Udah tak bisa dipakai kan taruh situ. Ya udah Cece lihat dulu ya. Rusaknya di mana ya? Nggak usah, tak bisa dipakai. Kamu Nggak bisa dipakai lagi dah. Udah jelek. beneran nih. Beneran. Coba Cece lihat dulu ya tasnya mana ya. Ah, ini nih tasnya. Ini kan? My Little Pony kan? Tas yang kamu Udah biasa jelek pakai dah. kan? Mana udah jelek, masih bagus nih tuh. Aku taruh pensil lubang. Mana coba Cece lihat. Wah, masih bagus nih. Masih bisa taruh barang. Tuh, resletingnya juga masih bagus. Masih bisa pakai. Maunya rusak. Aku mau yang LOL. Mau yang gini. Nggak mau yang gitu. Tapi ini LOL masih bisa bagus. dipakai loh. Tuh, lihat-lihat. Nggak mau. Ini masih pinknya bagus. jelek. Aku mau yang LOL. Pinknya bagus. Yang manik-manik. Nggak mau itu. Tapi ini nggak rusak loh, Jen. Masih bisa dipakai loh. Nggak mau. Udah rusak kan? Iya. Shh. Jadi itu kamu mau tas LOL. Iya. Nggak mau tas itu. Tapi kok kamu bohong sama Cece bilang tasnya udah rusak? Jelek tasnya. Supaya Cece bisa belikan aku. Kalau tak rusak kan tak dibeli-beli. Jadi kamu sampai bohong sama Cece demi dapat tas baru? Udah. Shh. Duduk dulu. Cece mau ceritakan kamu satu cerita dari Alkitab.
tentang seorang anak yang berbohong sama ayahnya. Supaya kamu tahu, berbohong itu sangat tidak baik loh. Dengerin ya. Tapi jangan nangis. Nih, pegang dulu. Bapak Ishak makin lama makin tua. Tua sekali sampai matanya tidak bisa melihat. Ia selalu berbaring di kemahnya. Suatu hari, ia merasa mungkin waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Jadi, ia mau berdoa memberi berkat untuk anak sulungnya Esau. Jadi, ia pun memanggil Esau. Esau anakku, kemarilah. Ya, Bapak. Aku sudah di sini. Udah tua. Tidak tahu kapan akan meninggal. Kamu pergilah ke padang, bawa tabung busurmu, panahmu, burulah binatang bagiku, dan olahlah menjadi makanan kesukaanku, agar ku makan dan memberkati kamu, anakku. Ya, Bapak. Aku akan segera ke padang untuk berburu. Bapak tunggu di sini ya. Sekarang Esau pergi dulu. Ribka sayang kepada Yakub. Jadi, dia mau Yakub yang menerima berkat dari Ishak. Ribka segera mencari Yakub. Dia pergi ke kemahnya dan di sana ada Yakub. Dia pun memanggil Yakub. Yakub, Yakub. Hah? Ayo sini. Mama Kenapa, mau kasih tahu kamu. Tadi Mama dengar papamu mau memberkati Esau. Hah? Memberkati Esau untuk apa? Iya, tapi Mama maunya kamu yang diberkati. Hah? Terus gimana caranya supaya saya bisa diberkati? Kamu pura-pura jadi Esau. Hah? Pura-pura jadi Esau? Iya, kamu jadi Esau. Tapi Esau kan kulitnya kasar berbulu, sedangkan saya kulitnya halus. Gimana dong? Kamu tenang saja, Mama bisa atur semuanya. Tapi nanti kalau ayah tahu, terus dikira aku memperolok dia, dan kemudian malah bukan berkat yang saya dapatkan, tapi malah kutuk. Gimana? Tenang aja, semuanya Mama tanggung. Kutuk kan Mama yang tanggung. Sekarang kamu pergi sana, sembeli kambing. Kita mau buat makanan untuk papamu, supaya dia memberkati kamu. Ayo pergi. Iya deh. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar, tidak baik. Tapi akhirnya Yakub tetap melakukannya. Yakub segera menyembelih anak kambing. Lalu Ribka masak yang enak untuk Ishak. Sedangkan kulit kambingnya diikatkan ke tangan dan leher Yakub. Jadi ia punya tangan dan leher yang berbulu. Lalu Ribka mengambil baju Esau dan memakaikannya kepada Yakub. Pakaian itu berbau padang seperti Esau. Setelah itu, Yakub pergi bertemu ayahnya. Wangi sekali. Siapa itu? Siapa itu? Ini aku Esau, ayah. Esau? Benarkah itu Esau? Iya, saya adalah Esau. Kenapa suaramu berbeda, Esau? Suaramu mirip Yakub. Kemarilah. Ya. Suaranya Yakub, tapi ini Esau. Kenapa kamu cepat sekali, anakku? Iya, ya. Karena saya sudah mempersiapkan semuanya. Bawalah kemari makanan itu agar aku menikmatinya. Ini, ayah. Enak sekali, anakku.
Mendekatlah. Cium Bapa. Embun yang dari langit tercurah atasmu. Tanah-tanah yang gemuk memberikan hasil anggur, gandum yang melimpah bagimu. Bangsa-bangsa akan datang dan takluk di hadapanmu. Suku bangsa akan sujud kepadamu. Kamu akan menjadi tuan atas anak-anak ibumu, dan saudara-saudaramu akan sujud di hadapanmu. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Terberkatilah orang yang memberkati engkau. Selesai diberkati, Yakub pun pergi. Setelah itu, ada yang datang. Siapa itu? Oh, ternyata Esau. Ia gembira sekali. Dia telah memanah seekor binatang dan memasak yang enak untuk Ishak. Lalu ia pun membuka pintu kemah Ishak. Wangi sekali masakan ini. Akhirnya aku berhasil berburu dan aku mendapatkan hewan yang dan sudah aku olah menjadi makanan yang enak. Papaku pasti suka. Bapak. Aku sudah pulang. Siapa itu? Aku Esau, anak sulungmu. Ini binatang buruan yang telah aku dapat, telah aku olah. Baunya harum sekali, Papa. Ini kesukaan Papa. Ini benar Esau? Benar, Bapak. Aku Esau, anak sulungmu. Kau berjanji akan memberkati aku ketika sudah makan ini. Bapak sudah menikmati makanan tadi sebelum kamu tiba. Siapa dia, Papa? Kok bisa ada? Ini aku baru datang, baru pulang. Itu pasti saudaramu. Itu pasti Yakub. Yakub? Kenapa bisa seperti itu, Papa? Berkatilah aku ya, Papa. Tidak ada lagi yang dapat. Tidak, Papa. Bapak berikan kepadamu. Berilah aku berkat yang lain lagi, Papa. Apakah masih ada berkat yang lain? Berkat terakhir sudah diberikan kepadanya. Dan itu akan tetap jadi miliknya. Memang seperti namanya Yakub. Dia telah menipu aku 2 kali. Sekarang dia merampas hak kesulunganku, merampas berkat untukku. Tidak, Papa, aku tidak mau. Aku mau berkat itu. Anakku, kemarilah. Sesungguhnya embun yang dari langit tidak akan turun kepadamu. Tanah yang subur tidak akan ada padamu. Dan kamu akan menjadi hamba saudaramu. Jikalau kamu memberontak, kamu akan terlepas dari kuasanya. Tidak, Papa, tidak. Awas kamu Yakub. Papa tidak lama lagi akan mati. Tunggu waktunya. Aku akan balas dendam kepadamu. Waktunya. Aku akan balas dendam kepadamu. Yakub, sini. Kenapa, Mama tadi dengar ya, si Esau dia marah-marah.
Dia mau bunuh kamu. Sekarang kamu harus pergi ke daerah tempat mama lahir dulu. Ke rumah pamanmu. Kamu harus pergi ke sana. Saya tidak mau dibunuh. Sampai Esau reda marahnya baru kamu boleh pulang. Kamu pergi ya ke sana ya sekarang ya. Iya, Ma. Yakub pun pergi. Sekarang semuanya menjadi menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang senang akibat penipuan yang dilakukan Yakub kepada ayah dan kakaknya. Esau marah. Yakub takut sampai harus melarikan diri dari Esau. Ribka juga sedih karena anak kesayangannya Yakub harus meninggalkan rumah. Yakub pergi jauh sekali. Ia sangat sedih. Ia harus berpisah dari ayah dan ibunya. Yakub terus berjalan sendirian. Makin lama makin jauh. Ia tersendiri. Tapi itu salah Yakub sendiri. Ia telah berbuat jahat. Ia menipu. Ia sudah berdosa. Ia sekarang tidak gembira. Itulah hukuman bagi Yakub. Nah gitu Jen ceritanya. Iya Cece, tadi aku ada dengar baik-baik, aku ada lihat si Yakub sama mamanya masa bohong. Dia tipu papanya sendiri, dia bohongin papanya supaya dapat berkat. Kok gitu? Iya, demi dapatin apa yang dia mau, dia berbohong sama ayahnya. Itu kan hal yang tidak benar kan? Hal yang salah kan? Salah, gak boleh. Aku juga tahu sih Cece, aku salah. Aku bohong Sorry ya Cece. Iya, Cece maafin. Tadi kamu memang salah karena kamu sudah berbohong. Tapi bagus ya, kamu sudah ngaku dan kamu udah sadar. Lain kali gak boleh berbohong lagi ya. Apalagi kalau sampai mau curi uang papa mama. Itu gak boleh ya. Gak boleh. Tadi kan waktu Cece mau cari tasku kan aku bohong. Aku ada rasa takut. Takut ketahuan, jadi tuh makanya aku tuh nangis karena aku tuh takut. Tadi aku juga lihat Yakub juga kayak gitu. Kalau kita berbuat dosa, pasti hati kita jadi nggak tenang, jadi nggak senang. Kayak Yakub tadi, dia merasa takut sampai-sampai dia kabur meninggalkan rumahnya. Sampai ke rumah pamannya. Ya Cece, aku mau belajar, gak boleh kayak gitu lagi. Iya. Gak boleh bohong. Oh ya, adik-adik di rumah juga mungkin pernah ya ngalamin kayak kamu ya Jen ya. Teman-teman juga pasti mungkin pernah. Apalagi kalau mau ulangan. Iya, mau ulangan. Kan mau dapat nilai 100, mau dapat nilai bagus, tak mau remedial, capek remedial. Iya. Tapi kadang-kadang itu ya malas belajar gitu ya. Iya, malas belajar, jadi curang, jadi nyontek. Jadi nyontek. Nyontek itu boleh nggak ya? Nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Jadi demi mendapatkan nilai bagus, kita tetap harus menggunakan cara yang benar. Cara yang benar apa Jen kalau mau dapat nilai bagus? Belajar sungguh-sungguh. Iya, belajar kan sebelum ulangan. Walaupun sekolah online kan, walaupun mungkin guru tak lihat, tapi kan mau belajar sungguh-sungguh. Iya. Kerjakan ulangannya sungguh-sungguh. Gak nyontek Google. Walaupun guru nggak lihat, tapi Tuhan selalu melihat loh. Oh ya Tuhan lihatnya. Dan kalau kita berbuat curang, kita berbuat dosa, hati Tuhan itu tidak senang loh. Ya nanti kita buat Tuhan sedih ya. Tuhan jadi sedih. Makanya kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita mau, kita tetap harus pakai cara yang benar. Cara yang benar ya. Iya. Gak boleh bohong-bohong. Oke. Tapi gimana? Misalkan nih, kita pengen mendapatkan sesuatu yang kita mau kan? Kayak tadi aku mau tas LOLC. Nah, coba kita tanya dulu sama diri kita sendiri. Ini kebutuhan nggak ya? Kayaknya sih butuh. Soalnya aku lihat si Nadia teman aku tasnya keren. Kok aku tasnya nggak keren? Oh, jadi kamu mau tas itu? Tapi kalau nggak ada tas itu juga nggak apa-apa kan?
Kamu kan masih ada tas yang bisa dipakai. Nggak apa-apa sih. Nah, berarti kalau nggak apa-apa, itu bukan kebutuhan. Oh, ya apalagi lagi pandemi ya, papa Iya. mama susah cari uang. Ya? Iya, mendingan uangnya kita pakai untuk hal yang lebih penting. Untuk makanan kita sehari-hari. Gitu. Lalu, kalau kita menginginkan sesuatu atau kita merasa butuh sesuatu, kita harus doa sama Tuhan. Kok kita harus doa sama Tuhan? Iya, kita kasih tahu Tuhan apa yang kita rasakan, apa yang kita mau. Dan Tuhan yang akan paling tahu itu tuh kita butuhkan atau tidak. Dan Tuhan pasti akan beri kalau memang kita butuh. Oh, Tuhan tahu. Oke. Tapi kan kalau Tuhan tak jawab-jawab gimana? Aku tak dapat barang lah, tak punya tas baru lah. Setelah berdoa, kita harus menyerahkan semuanya ke Tuhan. Kita harus sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Tapi kalau tak dijawab-jawab gimana? Nah, jawaban Tuhan itu bukan langsung sekarang juga dikasih taunya. Tapi bisa aja minggu depan, bisa aja tahun depan, bisa aja 10 tahun lagi. Kita nggak tahu, tapi kita harus tetap percaya dan sabar. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik, yang benar-benar kita butuhkan. Ah, gitu. Jess. Oke, Ce. Aku mau berubah, nggak mau kayak gitu lagi. Pakai cara yang good. Aku tak mau kayak Yakub. Iya. Sampai ada rasa takut dikejar-kejar. Kita belajar dari ceritanya Yakub kan? Nah, di Alkitab juga ada ayat yang mengingatkan kita untuk tidak menipu loh. Di mana tuh, Ce? Di ayat apa? Di Amsal pasal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Gitu. Nah, coba yuk sekarang kamu sama adik-adik di rumah kita sama-sama melafalkan ayat ini ya. Boleh. Dengan supaya, gerakan ya. Iya, supaya aku ingat terus. Iya, kamu ikutin Cece ya. Boleh, Ce. Oke. Amsal Amsal pasal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Oke. Oke, Cece. Aku bakal janji aku berubah. Aku tak mau pakai cara jahat lagi, cara yang curang lagi. Nanti kalau aku mau sesuatu, aku mau doa sama Tuhan dulu. Nanti ngomong sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Gak boleh bohong-bohong. Oke. Thank you, Cece. Cece, ini sekarang aku mau doa. Oke. Aku mau berubah. Oke. Aku juga mau ajak teman-teman yang di rumah, mungkin yang punya masalah yang sama sama aku. Cece ikut doa ya. Oke, Cece. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah tegur saya. Saya mau berubah. Saya mau pakai cara yang baik. Cara yang benar. Kalau saya mau sesuatu, saya nggak mau bohong lagi. Tuhan Yesus pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita membutuhkan sesuatu atau mengingini sesuatu, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan. Jangan menggunakan cara Yakub yang curang. Mari kita belajar mau menjadi anak Tuhan yang setia dan berjanji untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Akal iblis aku
adik-adik sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan menggunakan 2 cara. Yang pertama, adik-adik masukkan ke dalam amplop dan titip papa mama untuk bawa ke kantor. Yang kedua, adik-adik juga bisa minta bantuan papa mama untuk transfer lewat bank. Nah, ibadah kita selesai. Sampai di sini kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa-doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Setelah itu Ibu Maria akan memberikan doa berkat. Mari semuanya berlutut. 主祷文，主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日吃给我们，今日吃给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。救我们脱离凶恶，因为国度，因为国度，权柄，权柄，荣耀，荣耀，全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。 Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mata ditutup, tangan dilipat. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati anak seluruhnya. Makin bertambah besar, makin bertambah hikmat, makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Oke, dadah.